Selamat pagi teman-teman serta Bapak Ibu guru. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Bapa yang baik telah menjaga kami semalam hingga pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu datang kepadamu, tidak lain dan tidak bukan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau bukanlah hati dan pikiran kami, supaya kami juga bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa merenungkan dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa singkat sederhana ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke teman-teman, mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Hanya Yesus sobat kita yang setia. Mari kita angkat satu lagu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Tuhan Yesus
mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. dan semua rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan siapapun yang mengikuti ibadah saat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mohon berkat pimpinan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur, terima kasih. Biarlah pada saat ini Tuhan tolong oleh firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, berikan kami kekuatan Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami pada saat ini. Mohon berkat pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anak semua, kita pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yang boleh kita renungkan. Berbicara tentang never give up. Sepertinya ini sering ya kita dengar never give up. Jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25. Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25, di sana dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi perkataan yang baik itu justru akan membuat dia gembira. Dia akan tegak. Tapi kekhawatiran akan membungkukkan orang itu. Jadi pada saat ini kita kalau berbicara tentang never give up, jangan menyerah. Orang-orang yang pantang menyerah adalah orang-orang yang tidak ada dalam kehidupannya itu untuk menyerah dengan sebuah kekhawatiran. Oleh karena satu situasi dan keadaan, akhirnya dia menjadi khawatir, ya, dan akhirnya akan merusak hidupnya, bahkan merusak masa depannya. Kenapa katanya? Kalau orang yang khawatir itu seperti dia badannya akhirnya makin membungkuk,
Dan orang yang membungkuk tidak bisa melihat ke depan. Orang yang tidak bisa melihat ke depan itu gambaran dari orang-orang yang tidak bisa memiliki masa depan. Tidak bisa melihat akan masa depan. Kenapa? Karena ada satu kekhawatiran di dalam dirinya. Ya. Jadi hal penting yang pertama pada saat ini, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang never give up. Ya, kita jangan khawatir. Pak Joshua, masa nggak boleh khawatir? Begini, khawatir itu normal. Semua manusia pasti memiliki kekhawatiran. Ya, khawatir kok nilai saya tidak mencapai KKM, khawatir bagaimana nanti mengenai masa depan, bagaimana mengenai keuangan, bisa nggak nanti saya sekolah, bisa nggak nanti saya kuliah, nanti kalau sudah kuliah bisa nggak nanti saya bekerja, bagaimana 5 tahun ke depan, kondisi pandemi sekarang seperti demikian, ya. Belum berpikir lagi mengenai orang tua, apakah papa masih bisa bekerja, apakah mama masih bisa melakukan sesuatu dalam pekerjaan, keluarga, kondisi kesehatan mungkin terganggu. Banyak hal yang akhirnya membuat menjadi khawatir. Saya tuh kok beda dengan teman. Kalau teman bisa melakukan ini, melakukan itu, dia pandai ini, pandai itu, tapi kok saya kurang, saya nggak bisa. Semua akhirnya menimbulkan sebuah kekhawatiran. Ingat, ketika kekhawatiran itu sudah mulai ada di dalam diri kita, itu akan menggerogoti sedikit demi sedikit sukacita kita, damai sejahtera kita. Bahkan untuk kita bisa melihat masa depan itu makin lama makin gelap, redup, akhirnya kita tidak bisa melihat masa depan. Kita seolah masa depan itu suram. Nah, itulah gambaran orang yang khawatir, karena yang khawatir itu akhirnya badannya menjadi membungkuk begini. Yang dia bisa lihat apa? Apa yang bisa dilihat dengan orang yang khawatir? Dia hanya bisa melihat ke bawah. Dia hanya bisa melihat tanah. Dia hanya bisa melihat keadaan di saat itu saja. Jadi pesannya pada saat ini, bagaimana kita menjadi seorang yang never give up. Kita harus memiliki unsur belief, yaitu unsur percaya. Ya, penting poin pertama ini belief. Ya, nanti ada 2 poin yang Bapak akan sampaikan. Jadi yang penting pertama adalah belief, percaya. Percaya bagaimana? Tuhan nilai saya tidak pernah mencapai 80, paling 75. Tuhan kok begini keadaannya nggak berubah-berubah. Tuhan kok keluarga seperti begini nggak berubah. Tuhan kok keadaan pandemi bukan makin menurun, tapi makin meningkat. Semua akhirnya memberikan sebuah kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Ya. Nah, sebelumnya Bapak mau sampaikan soal belief, ya, soal percaya. Itu dahsyat, itu berkuasa. Kita harus punya ini, kita harus minta sama Tuhan supaya belief ini ada di dalam hati kita. Ketika kekhawatiran itu muncul, jadi khawatir itu normal. Tapi yang tidak normal adalah membiarkan kekhawatiran menggerogoti dan merusak akan hidup kita. Itu yang tidak boleh. Ya, khawatir itu alami, tiba-tiba datang khawatir gitu kalau lagi ada masalah. Tapi yang membiarkan kekhawatiran itu yang jadi masalah. Dan itu tidak boleh karena akan merusak. Ya, apa soal belief langkah pertama ini untuk kita menjadi orang yang never give up? Kita ingat sebuah kisah, siapa yang tidak kenal kalau kita dengar kata Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, ya. Bagaimana dia menjadi seorang yang berhasil membuat sebuah penemuan-penemuan yang paling kita kenal sebenarnya saat ini adalah menemukan lampu hijau, lampu bohlam itu, ya. Dengan melakukan penelitian, ya, kurang lebih ada yang bilang kurang lebih 9.000 kali kegagalan, akhirnya sampai dia berhasil. Ada yang bilang 9.000
999 kali, ya, berbagai macam. Pokoknya intinya dia sudah berulang-ulang melakukan percobaan, akhirnya menjadi gagal. Tapi 21 Oktober, ya, 21 Oktober 1879, pertama kali dia berhasil membuat lampu pijar itu bertahan selama 40 jam menyala terus. Itulah sejarah pertamanya, dan akhirnya sekarang berkembang. Ya, berkembang teknologinya. Sebenarnya banyak penemuan-penemuannya Thomas Alva Edison ini. Ya. Jadi kita lihat seorang yang never give up. Yang dia believe saya bisa membuat sebuah lampu yang dulu orang-orang mencibirkan. Mimpi itu mana mungkin malam hari bisa menjadi terang. Ya, tapi Thomas Alva Edison punya sebuah kerinduan, gimana malam bisa terang. Dia lakukan kegagalan demi kegagalan, tapi itu menjadi tangga keberhasilan. Never give up. Ya. Tapi ada sejarah yang bagus yang kita melihat. Di balik Thomas Alva Edison ini berhasil, siapakah dia? Dia adalah yang bernama Nancy Matthew. Kalau kita dengar kata Nancy Matthew, kayaknya asing di telinga kita. Siapa Nancy Matthew ini? Ternyata Nancy Matthew ini lengkapnya Nancy Matthew Edison. Dia adalah mamahnya Thomas Alva Edison. Kisahnya satu saat kita tahu bahwa ketika umur 4 tahun, yang bernama Tommy, ibu gurunya memberikan surat, tolong berikan kepada orang tuamu. Dan akhirnya pulanglah anak ini yang berumur 4 tahun ini memberikan ke mamahnya, "Mah, ini ada surat dari guru," dan mamahnya buka dan baca. Dan di dalam tulisan itu tertulis, "Tommy, anakmu lebih baik dikeluarkan dari sekolah karena bla 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 bla," ya, karena anaknya bodoh, ya, termasuk pendengarannya terganggu, telinganya ya agak tuli begitu, dan disebut dia anak yang bodoh. Mungkin guru itu belum menemukan ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Kenapa? Ya, ternyata kisahnya mamahnya tidak membacakan itu di depan anaknya dan tidak pernah disampaikan kepada anaknya, "Tommy, kamu tuh memang bodoh, lebih baik kamu udah keluar sekolah saja." Tidak. Mamahnya menyampaikan begini, "Nah, kamu keluar sekolah, nanti mamah yang akan jadi guru." Tidak diberikan alasan kenapa sampai dikeluarkan. Tidak ada kata-kata yang merusak dan menghancurkan akan diri daripada anaknya ini, ya, Thomas Alva Edison ini. Ya, karena tadi ayat yang kita baca di dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Bayangkan coba, bagi Thomas akan hancur sukacita dan gembira kalau mamanya bilang, "Tom, kamu ini, kata guru, kamu ini bodoh. Ya, kamu ini bodoh, makanya kamu dikeluarkan. Kamu udah agak tuli." Wah, hancur itu. Mungkin sukacitanya gembira, itu mungkin seperti yang disebut ini kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Mungkin Thomas Alva Edison kan begini, dan dia tidak bisa menatap akan masa depan. Ya, tapi luar biasanya, mamahnya never give up. Keadaan guru berkata demikian, tapi mamahnya berkata, "Ya, mama akan jadi gurumu, kamu akan diajar di rumah oleh mama." Dan itu akhirnya melahirkanlah Thomas Alva Edison. Ya, dia mengeluarkan penemuan-penemuan dari sejak umur 11 tahun. Nanti baca biografinya, umur 11 tahun. Ya, sudah mulai dia melakukan di rumahnya, di bawah rumahnya itu ada gudang, di sana dijadikan laboratorium oleh Thomas. Ya. Umur 12 tahun dia mulai melakukan sebuah penemuan. Kalau kita dengar kayak telegram seperti kayak telegram begitu ya. Dan beruntun terus menemukan penemuan-penemuan sampai totalnya 1093 penemuan paten. Ya, peralatan elektronik dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Karena satu, belief.
Mamahnya believe, percaya bahwa anak saya ini punya masa depan, bahwa anak saya ini akan berhasil masa depan. Thomas Alva Edison ketika dia ditanamkan seperti begitu pun, dia kalau mamahnya menyampaikan hal-hal yang baik dalam dirinya, maka dia juga berkata, kata mama aku ini baik, aku ini cerdas, kata mama aku ini bisa berhasil di dalam hidup. Akhirnya membuat hatinya menjadi gembira, menjadi sukacita. Ya, bahkan sampai akhirnya Thomas Alva Edison mengeluarkan satu statement. Ini penting, statement ini yang ini untuk poin yang kedua. Poin kedua apa? Action. Jadi pertama belief, untuk menjadi yang never give up harus punya belief, percaya. Saya bisa karena Tuhan memberi kemampuan sama saya. Saya bisa, sekalipun saya nggak bisa di dalam bidang yang A, saya bisa di dalam bidang yang B. Mungkin saya nggak jago matematik, tapi saya jago di dalam bahasa. Mungkin saya nggak jago bahasa, tapi saya jago menggambar. Saya jago melukis. Mungkin saya nggak jago melukis, tapi saya jago di dalam bidang tanaman-tanaman, pohon-pohonan. Ya, dan banyak kecerdasan-kecerdasan yang Tuhan berikan. Ya, nggak hanya satu bidang saja. Jadi jangan patah semangat. Semua pasti punya masa depan sesuai dengan keahlian masing-masing di dalam dirimu. Jadi never give up. Ya, yang terakhir apa? Action itu lakukan. Ya, bayangkan coba, mamahnya kalau diam saja, saya nggak percaya sama guru yang bilang begitu. Anak saya ini kan anak yang cerdas, anak saya anak pintar, anak saya punya anak yang masa depan. Tapi kalau mamahnya nggak bertindak apa-apa, tapi mamahnya, kamu akan diajar oleh mama. Mama akan ajar kamu. Itu action. Thomas Alva Edison. Apakah dia akhirnya, mama bilang saya ini pintar, mama ini bilang saya punya masa depan. Dia hanya berkata gitu? Tidak. Dari 11 tahun dia sudah action. Dia buat laboratorium percobaan di rumahnya sendiri, di bawah rumahnya ada gudang. Ya, dia umur 12 tahun sudah mulai melakukan percobaan, menemukan alat-alat. Ya, sampai total yang tadi sudah disebutkan sampai 1093 semasa hidupnya sampai berakhir hidupnya. 1093 hak paten dia temukan. Dengan cara gimana? Action. Dia melakukan percobaan. Dia melakukan percobaan terus. Akhirnya menemukan berbagai penemuan-penemuan. Pada kata-kata terakhir untuk menutup pada renungan pada pagi hari ini, dia berkata apa? Dia berkata begini. Genius itu adalah 1% inspirasi. Inspirasi, ide, wah ini bagus nih kalau begini. Kalau mau buat begini bagus nih. Itu inspirasi, itu ide, itu 1% dia bilang. Tapi 99% adalah keringat. Artinya 99 adalah keringat. Artinya apa? Thomas Alva Edison katakan 1% inspirasi, 99% keringat. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Artinya apa? Artinya action, dan action. Kalau kita mau menggali, kalian mau menggali, ya nggak ada yang disebut ada anak yang bodoh. Tuhan nggak pernah menciptakan ada anak yang bodoh. Masing-masing Tuhan ciptakan punya kelebihannya masing-masing, punya kepintaran, punya kecerdasannya. Sebab itu never give up. Ya, jangan menyerah. Kalau engkau nggak bisa di bidang yang lain, jangan menyerah. Engkau punya kecerdasan yang lain. Engkau nggak kurang menguasai pelajaran yang lain, engkau punya kecerdasan di pelajaran yang lain. Tapi pesan Bapak jangan juga begini ya. Pak Joshua udah bilang nggak cerdas di bidang yang lain, maka di bidang yang lain pasti cerdas. Maka di bidang yang nggak cerdas, kalian nggak sungguh-sungguh juga. Jangan. Selama ada kesempatan, kalau kalian mau menggalinya, pasti kalian juga bisa menguasai bidang itu. Walaupun mungkin tidak sehebat yang lain, mungkin dapat 100, ya minimal kalian bisa dapat 85, kalian akan kejar sebegitu ya. Tapi di bidang yang lain mungkin kalian bisa dapat nilai 100. Ya, jadi bidang yang kurang jangan juga menyerah. Kalian seoptimal dan semaksimal mungkin. Ya, apa kata Thomas Alva Edison? 1% inspirasi, tapi 99% adalah keringat. Artinya belajar. Setiap yang ditabur pasti itu akan menuai hal yang baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, jadi ingat apa yang jadi pesannya pada saat ini, never give up. Apa kuncinya? Believe and action. Percaya dan bertindak.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapa dalam surga, mengucap syukur berkati semua firman pada saat ini Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami Tuhan untuk kami tidak menjadi khawatir Tuhan di dalam hal apapun, tapi kami belajar untuk percaya Tuhan, karena kami tahu Tuhan di balik segala sesuatu ketika kami mau belajar percaya, bahkan ketika kami mau menaruhkan hal-hal yang positif Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sebagaimana Kau menciptakan kami sempurna, tidak kekurangan satu hal pun, dan kami mau belajar menggalinya Tuhan, kami mau belajar bekerja keras, kami mau belajar keras Tuhan, maka setiap apa yang kami tabur itu pasti Tuhan akan menuai hal-hal yang baik. Berkatilah Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan tetap diberikan semangat yang daripada Engkau, karena Tuhan selalu menyertai. Berkati Tuhan pelajaran yang berhasil, berkati Tuhan akan setiap kami semua, kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih buat firman ini, kami menyambut dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu lagu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. surga mengucap syukur, kami mengakhiri Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami dengan sungguh datang mencari Engkau, maka Engkau berkata Tuhan, yang mencari akan mendapat, yang meminta akan diberi, yang haus akan dipuaskan, yang lapar akan dikenyangkan. Tuhan berkatilah bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau,
bukan karena kebiasaan Tuhan, tapi karena sungguh mengandalkan dan berharap kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pada saat ini. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami semua Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu tetap diberikan kesehatan Tuhan, tetap diberikan semangat daripada Engkau, bahkan semua keluarga juga Tuhan, orang tua diberi kesehatan, dilindungi dalam usaha pekerjaan, dicukupkan Tuhan, diberikan setiap kebutuhan dan dipenuhi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Kami serahkan dalam tangan Kau. Bahkan kami menyerahkan segala apapun yang menjadi kekhawatiran, kesehatan Tuhan, mengenai ekonomi, keuangan, mengenai masa depan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Immanuel akan menyertai setiap kami semua. Berkati guru-guru, rekan-rekan semua Tuhan, kepala sekolah, staf yang ada, diberi kesehatan senantiasa Tuhan, bahkan diberikan kemampuan di dalam menyelesaikan setiap tugas yang dipercayakan dalam pendidikan ini Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan Kau. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengakhiri doa kami ini. Berkatilah terakhir untuk pemerintahan Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan, Pak Jokowi dengan seluruh jajaran Tuhan, Wakil Presiden dan menteri-menterinya menjalankan tugas dengan baik, diberikan hikmat Tuhan, ketegasan, keadilan Tuhan di dalam memutuskan setiap kebijakan Tuhan dalam pemerintahan ini bagi Tuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengucap syukur Bapak, kami akhiri Tuhan pada saat ini. Biarlah kami mengangkat tangan memohon berkat-Mu. Bapak, ketika kami mengangkat tangan Tuhan, Kau lihat dimanapun berada Tuhan, di rumah-rumah Tuhan, semua di tempat dimanapun Bapak, kami mengangkat tangan karena kami tahu bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Kami percaya Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber berkat kami. Kiranya Kau memberkati akan kami semua. Perkenankan Tuhan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya kita sambut, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai minggu yang akan datang. Shalom anak-anakku semuanya. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kali ini kita akan memulai, Ibu akan memberikan satu kuis dan hadiahnya lumayan buat kalian. 3 tercepat yang mengirimkan nanti di nomor WA yang ada di bawah ini. Siapa yang paling tercepat 3 orang akan mendapat hadiah dari Ibu. Lumayan hadiahnya. Pertanyaannya, tadi teman-temanmu kelas 10 IPA yang membawa ibadah pada pagi ini, ada berapa lagu yang mereka bawa dan judulnya apa aja? Itu aja kuisnya dan pertanyaannya. Silakan kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Ibu tunggu secepatnya. Puji Tuhan, selamat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tuhan